Prahara rumah tangga Rizky 2R dan Nadia yang berusia belum seumur jagung, berujung tumpahnya air mata Rizky dan Ridho di panggung live acara musik. Mendendangkan secara duet lagu bertajuk Air Mata Perkawinan karya Mansyur S, Ridho 2R tiba-tiba terharu menyaksikan kembarannya Rizky saat menyanyikan lagu tersebut dengan penuh penghayatan dan emosi yang dalam. Justru air mata Ridho 2R tumpah duluan, diikuti Rizky 2R dan disusul pula Iis Dahlia, ibu angkat mereka. Lantas benarkah lirik lagu Air Mata Perkawinan mewakili kisah yang dialami Rizky dan Nadia sehingga membuat ketegaran Rizky Ridho di atas panggung akhirnya runtuh? Ataukah luapan emosi Rizky Ridho dan Iis Dahlia di atas panggung karena derasnya bulian netizen kepada keluarga mereka hingga menyeret orang-orang tercinta di sekitar mereka? Benarkah Rizky Ridho 2R yang semula tidak mau ambil pusing dengan bulian netizen akan mendukung langkah Iis Dahlia yang berencana melaporkan netizen ke pihak berwajib yang berkomentar miring dan membabi buta? Di atas semua itu, bagaimana sesungguhnya sikap Rizky terhadap rumah tangganya dengan Nadia? Benarkah ia akan mengakhirinya tanpa melepas tanggung jawabnya sebagai suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ketegaran Rizky 2R selama ini dan kegigihannya untuk menutup rapat prahara rumah tangganya dengan Nadia akhirnya runtuh juga. Hal itu terjadi ketika Rizky dan Ridho didaulat untuk mendendangkan lagu berjudul Air Mata Perkawinan karya Mansyur S dalam suatu acara musik live di sebuah stasiun televisi. Aksi Rizky 2R yang memulai lagu dengan penuh penghayatan yang amat dalam langsung menusuk kalbu kembarannya Ridho 2R yang tahu persis kehidupan rumah tangga Rizky dan Nadia selama ini, sehingga tidak kuasa membendung air matanya di atas panggung. Melihat derai air mata Ridho, ketegaran Rizky dalam menghadapi prahara rumah tangganya dengan Nadia pun akhirnya runtuh. Rizky 2R menangis, disusul ibu angkat mereka Iis Dahlia. Panggung musik itu berubah menjadi panggung tangisan yang membuat haru penonton. Tapi, apa sebenarnya yang ditangisi Rizky Ridho dan Iis Dahlia? Bukan sih, karena bukan capek karena untuk dibully netizen. Tapi sebenarnya karena memang itu memikirkan orang yang biasa kenal nih, sekedar kenal sepintas doang, hanya sepintas doang kenal gitu. Dia peduli dengan Iki gitu. Padahal Iki tuh nggak apa-apa, Iki juga nggak masalah mereka ngomong apa, yang penting jangan senggol kedua orang tua aku, jangan senggol aku dengan fisik. Ya pasti aku ngelawan gitu kalau aku disenggol dengan fisik. Sok terserah mereka. Mungkin kalau memang aku yang salah, aku minta maaf dan minta ampun sama Allah gitu. Ketika mereka salah dan aku minta ampun juga sama Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka kalau memang itu jadi dari kesalahan mereka. Udah gitu aja sih kalau gimana. Gitu, yang terserah mau mereka mau ngapain aja. Yang penting mungkin itu salah satu, mungkin Allah kasih apa ya, karena memang banyak dosa Iki, itu salah satu untuk menggugurkan dosa juga katanya gitu. Udah yang sabar aja, yang penting ikhlas. Udah itu yang kita tanamin, ya udah makanya Iki diamin aja udah. Allah gitu. Yang Ridho tangisin kemarin itu karena memang mikirkan, aduh gimana ya kalau orang tua ngeliat kita seperti ini. Nah, mungkin anaknya dibully, mungkin anaknya dapat pandangan yang kurang baik gitu sama netizen yang seperti itu bentuknya gitu. Jadi itu merasa kayak, aduh kasihan orang tua gitu. Dan kayak ngeliat TV juga kayak apa ya, kok begini ya jalan hidup kita gitu. Tapi memang beginilah
jalan hidup kita memang harus sudah digariskan dan kita jalanin aja dengan ikhlas dan sabar. Insya Allah Allah ganti nanti rencana yang lebih baik lagi. Insya Allah, udah yakin dan percaya itu. Di balik air mata Rizky dan Ridho di atas panggung, tentu membuat siapa saja tergelitik penasaran apa sesungguhnya yang terjadi dengan rumah tangga mereka selama ini. Rasa penasaran itu muncul karena selama ini baik Rizky, Nadia maupun Ridho ataupun keluarga mereka pandai menutupi rapat apa sesungguhnya yang terjadi. Simaklah secuil lirik lagu Air Mata Perkawinan ini. Oh, kau dusta. Siapakah orangnya? Siapa? Katakanlah siapa orang yang telah mendahului aku. Malam pertama kudambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan kepenyesalan. Apa arti tangismu di depan penghulu? Kalau dirimu tak suci lagi. Lantas benarkah lirik lagu Air Mata Perkawinan yang disenandungkan Rizky 2R tersebut mewakili prahara rumah tangga Rizky dan Nadia selama ini? Jujur sih kalau untuk Iki sendiri sih, kalau untuk menangisin untuk hal itu enggak ya. Tapi kalau untuk nangisin orang-orang yang terdekat karena peduli dengan keadaan Iki sekarang, itu yang Iki tangisin gitu. Mereka aja peduli banget sama Iki gitu. Orang yang sepintas, sepapas doang lewat, itu sampai nangis video call sama Iki gitu. Kenapa sih Ki, aku nggak mau, udah jangan dilawan, udah. Yang penting orang-orang sekitar Iki itu jangan ada yang lawan. Udah biarin aja. Gitu, udah biarin aja, udah. Iki bilang gitu. Nah termasuk Ido juga karena nangis di atas panggung, jadi Iki ke bawah tuh suasana yang pas waktu pernikahan waktu kemarin gitu. Ido yang nangis, Iki ninggalin keluarga, itu yang sedihnya yang Iki rasain sih. Iki juga sendiri menyikapi hal itu dan mengambil suatu keputusan itu pasti ada pertimbangan dan juga pasti ada tanggung jawab di situ. Makanya Iki ya sudah, itu pertanggungjawaban aku gitu kepada Allah juga, dan aku juga tahu agama dan tidak bodoh-bodoh banget lah untuk hal itu, tapi setidaknya paham untuk hal di situ. Tapi beri kita itu untuk kasih waktu untuk berdiskusi aja sih, dan nanti akan terjawab gitu. Dan kalau untuk soal pertanggungjawaban pasti ditanggung jawab lah kalau seorang laki-laki mah. Apalagi gitu. nantinya bakal kalau memang menjadi seorang ayah. Iya pasti lah bertanggung jawab untuk hal itu gitu. Dan tidak mungkin untuk lari dari tanggung jawab seorang ayah gitu. Rizky 2R yang menangis di atas panggung live menyusul sejumlah emosi meluap. Apa sesungguhnya yang dirasakan Rizky dan Ridho 2R? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Nama saya Nadia. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan Intens Investigasi dari Senin sampai Jumat. Nah, satu harinya itu tayangnya 2 kali. Di balik air mata Rizky dan Ridho 2R yang tumpah di atas panggung ketika mendendangkan lagu Air Mata Perkawinan karya Mansur S, akhirnya terungkap alasan melalui curahan hati mereka kepada tim Intens Investigasi. Keduanya mengakui bahwa emosi yang meluap di atas panggung itu terjadi akibat dahsyatnya tekanan yang mereka rasakan seputar prahara rumah tangga Rizky dengan Nadia. Tekanan itu diakui Rizky dan Ridho datang dari netizen yang begitu kuat menyulut berbagai tudingan dan cercaan yang mengguncang emosi mereka. Tapi Rizky 2R mengaku kuatnya tekanan dan guncangan di tengah pusaran persoalan yang mereka alami tersebut, masih ada orang yang mendukung mereka, di antaranya ibu angkat mereka Iis Dahlia. Alhamdulillah juga bersyukur sama Allah SWT. Kita di Jakarta sudah dititipkan kepada orang-orang yang baik, ya, terkhusus dengan adanya Mama Iis, Mami Lia, ya banyaklah orang-orang yang support. Hanya permasalahan ini aja sih, banyak banget. Mama Isda pasti
Setiap langkah kita baik, buruk, senang, susahnya itu pasti kita ngobrol sama Mama Isda. Bukan hanya keterpurukan gini aja baru ngomong sama Mama Isda langsung support, enggak. Tapi setiap saat tuh pasti Mama Isda ngasih masukan, ngasih support, pandangan untuk Iki dan Rido untuk kedepannya seperti apa. Kuatnya tekanan, bulian, dan cacian netizen kepada Rizky dan Rido awalnya tidak mau mereka gubris. Tetapi karena bulian itu sampai menyerang orang-orang tercinta yang berada di sekitar mereka, bahkan membuat mereka ikut dirundung rasa sedih, luluh pula pertahanan kekuatan dan kesabaran yang dibangun Rizky dan Rido selama ini hingga tumpah dalam bentuk ekspresi tangisan di atas panggung. Ya sih, bukan lelah capek untuk dibully, tapi karena memang batas kesabaran kita tuh juga kadang ada juga ya gitu. Dan bahkan kita tuh tidak memperdulikan orang yang dibully, tidak memperdulikan, tapi karena kasihan dengan orang-orang yang sekeliling kita tuh ngomongin kenapa sih Ido gini banget, gitu gini banget, kok kasihan banget. Nah jadi mereka yang kasihan, jadi kita yang kasihan dan iba ke teman-teman kita yang miris ngeliat kitanya gitu. Sangat berharga banget untuk masukan Mama Isda untuk kita. Jadi bukan hanya saat ini aja sih gitu, karena setiap saat juga kan kita selalu kontekan sama Mama Isda gitu. Bahkan tadi sampai ketemu sama Ike juga, udah Kak jangan dibaca untuk komenan mah. Merasakan efek negatif dari bulian netizen, benarkah Rizky 2R dan Iis Dahlia akan menempuh jalur hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum semuanya, jangan lupa saksikan Intens Investigasi 2 kali sehari. Beruntunnya bulian netizen yang merundung Rizky 2R dan orang-orang tercinta yang meruntuhkan pendirian dan kesabaran mereka rupanya membuat pedangdut Iis Dahlia selaku ibu angkat mereka ikut merasa tersayat-sayat hatinya, bahkan rumah tangganya pun ikut terusik. Karena itulah Iis berencana akan membawa masalah tersebut ke ranah hukum dengan melaporkan beberapa netizen yang berkomentar pedas dan membabi buta baik kepada Rizky 2R maupun kepada pihaknya. Langkah tegas ini akan diambilnya untuk memberi efek jera kepada netizen. Enggak. Masih bercurhat di. Enggak. Tapi teteh mungkin ada orang yang tegal kan selalu ada di belakangnya Rizky apapun. Melihatnya seperti apa sih teh? Kan ada anak ya. Lo tanya tuh sama anaknya di sana. Tapi dikit mungkin capek di komentari netizen juga. Enggak, biarin aja. Mereka punya, biarin aja. Ya gitu. Jadi Mama Isda itu ya mungkin salah satu tindakan yang Mama Isda akan ambil nanti, salah satunya yaitu akan menyaring beberapa komen-komen yang memang tak pantas untuk diasumsi untuk Mama Isda gitu, dan itu sangat merugikan Mama Isda. Ya wajar mungkin Mama harus tindak lanjutin. Itu mungkin salah satu membuat efek jera juga untuk teman-teman yang mungkin ketika menggunakan sosial media dan berkomentar itu sesuka hati, seenak hati gitu. Ya mungkin yang mengandung unsur-unsur yang kayak memaki, mencaci, ya, menggunakan fisik itu mungkin nanti akan disaring, ada mungkin timnya Mama Isda yang akan mensaring itu. Jadi memang karena harus dilakukan itu karena untuk menimbulkan efek jera juga mungkin sama teman-teman yang mungkin yang berkomentar yang kurang baik, itu aja sih. Selain langkah hukum yang akan ditempuh Iis Dahlia terhadap netizen, didukung pula oleh Rizky dan Rido, tentu bermaksud untuk merem frontalnya bulian netizen terhadap keluarga mereka. Bahkan Rizky dan Rido 2R meminta netizen agar mengubah pandangan mereka terkait Iis Dahlia juga Rizky Rido. Sebab apapun yang terjadi, Rizky 2R berjanji akan bertanggung jawab penuh terkait pernikahannya dengan Nadia. Tetapi saat ini,
mereka masih dalam proses menuju tahap yang menentukan langkah apa yang akan mereka ambil ke depan. Apakah akan melanjutkan pernikahan atau mengakhirinya? Boleh sih berkomentar menurut Ido, tapi jangan menggunakanlah bahasa dan kata yang agak sedikit baik gitu. Cara penyampaian yang baik. Jadi tidak sampai melanggar UU ITE juga ya, undang-undang ITE juga. Dan itu memang harus diperhatiin ya. Karena Mama Isda juga sudah kayaknya cukup lelah dengan semuanya dengan komentar yang beredar dan teman-temannya itu udah mengeluh gitu, kok Isda diginiin padahal Isda kan nggak gini orangnya gitu. Kurang Isda baik kan orangnya gitu. baik, selalu rame di rumah. Ya mungkin kalau untuk saat ini mungkin menunggu aja sih, menunggu memang hasil yang seperti apa nantinya. Kalau dibilang sangat merugikan, ya tentu sangat merugikan. Ini kan kredibilitas, memang kredibilitas kita ya Ki. Jadi seorang public figure yang mungkin konsumsi publik dan mendapat sikap yang kurang baik lah gitu ya, dan kayak merasa cuman nanti akan adalah penjelasannya nanti insyaallah. Hidup berharap sih rencana Allah jauh lebih baik setelah mungkin setelah badai ada pelangi insyaallah. Hidup berharap seperti itu ya, mudah-mudahan dengan permasalahan ini semakin menguatkan diri kita kepada Allah, semakin mendekatkan kita sama Allah. Dan hidup berharap ini bukan hanya yang negatifnya aja yang kita dapat, tapi banyak banget nilai-nilai yang positif yang kita berhusnuzan aja kepada Allah gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.